Banyak korban pemerkosaan misalnya di Jember, di Karawang yang mereka itu dinikahkan dengan pelaku. Nah, itu bagaimana dampak bagi korban sendiri? Ya, jadi sangat tidak boleh ya korban itu dinikahkan dengan pelakunya. Karena itu merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi korban. Korban itu sudah mengalami kekerasan ketika terjadi kekerasan itu. Dia haknya sudah terenggut. Yang kedua, ketika dia dinikahkan, itu juga ada hak lain lagi yang direnggut gitu, yaitu apa? Hak otonomi untuk menentukan dengan siapa dia mau menikah. Sehingga ada kekerasan ganda yang dialami oleh korban ketika dia harus menikah dengan pelaku. Selain itu, ini juga akan melanggengkan kekerasan itu sendiri. Karena pernikahan itu memaksa korban untuk hidup bersama dengan pelaku yang dia sudah merusak fisik dan psikisnya. Sehingga bisa bayangkan ya, dia itu si korban kalau melihat pasangannya yang jadi pelaku ya, maka dia akan melihat bagaimana situasi ketika dia diruda paksa atau ketika mengalami kekerasan itu. Karena itu ya, ini kekerasan jadinya terus menerus kan, karena dia akan ada trauma-trauma psikologis ketika berhadapan dengan pelaku. Jangankan ketemu pelaku langsung, apalagi dinikahkan ya. Wong seseorang itu saking traumanya, ada orang lewat yang postur tubuhnya tuh mirip dengan pelaku, itu aja sudah deg-degan minta ampun. Apalagi nih, dia dinikahkan, hidup bersama, jelas lah. Itu sesuatu yang sama sekali tidak sesuai dengan tujuan pernikahan itu juga gitu. Karena kan tujuan menikah itu adalah untuk ketenangan lahir batin, kesakinahan, mawaddah warohmah, ketenangan batin, juga ketenangan psikologis. Sehingga kalau itu kemudian dinikahkan dengan pelaku, ya otomatis itu nggak akan terjadi ketenangan dan itu merusak tujuan pernikahan itu. Karena pernikahan itu juga harus ikut melindungi nafs, melindungi jiwa sebagai bagian daripada makosid syariah di dalam pernikahan itu gitu ya. Teman-teman udah tahu lah ya tentang dasar hukum menikah itu adalah untuk mencapai ketenangan dan bagaimana kesejahteraan ketika dia menikah. Tidak ada satu dalil pun baik eksplisit maupun implisit di dalam Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan agar menikahkan pelaku dengan korban. Justru malah sebaliknya, yang mana tidak boleh ya, tidak boleh ada pemaksaan sebuah pernikahan itu. Nabi Muhammad sendiri pernah membatalkan sebuah pernikahan karena dia dipaksa oleh ayahnya dan izinnya si anak perempuan itu dia tidak didapatkan ketika menikah, sehingga dia dibatalkan pernikahannya karena pernikahan tanpa ada persetujuan dari si calon yang mau menikah, yaitu si perempuan itu. Syariat Islam ya dalam agama itu adalah memastikan bagaimana keadilan itu ditegakkan bagi orang-orang yang teraniaya. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, kenapa masih aja terjadi pernikahan korban dan pelaku itu di beberapa tempat, ada di Jember, ada di Karawang, ada di beberapa tempat yang terjadi belakangan ini. Kenapa? Karena masih ada banyak di masyarakat kita yang melihat perkosaan itu disimpulkan sebagai juga ada kontribusi daripada korban. Masih ada penyalahan korban. Jadi kenapa itu terjadi perkosaan? Ya karena salah kamu mau diajak di situ. Maka kamu juga ikut bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Atau paling tidak juga ada persepsi seolah-olah dengan menikahi korban maka pelaku merasa bertanggung jawab. Padahal itu tidak demikian ya, karena malah justru membuat trauma daripada si korban itu. Selain itu sering juga, apalagi perkosaan sampai kemudian terjadi kehamilan, maka kadang-kadang kenapa itu terjadi masih ada di masyarakat kita untuk menyelamatkan aib keluarga. Karena bagaimanapun seorang perempuan, misalnya kalau korban ini perempuan ya, ketika dia diperkosa lalu terjadi kehamilan, masyarakat kita masih selalu menghakimi dia ya, bahwa dia tidak perawan. Di masyarakat kita kan ada mitos keperawanan ya, tapi tidak ada mitos keperjakaan. Sehingga sampai ada tuh kejadian-kejadian di malam pertama harus ada selembar kain putih untuk memastikan ada darah yang muncul. Padahal kalau selaput darahnya tebal kan belum tentu di malam pertama ada darah ya.
atau misalnya selaput darahnya tipis, elastis, belum tentu juga loh ada darah di malam pertama. Atau mungkin selaput darah tidak selalu rusak atau sobek karena masalah moral, tapi bisa juga karena masalah dia jatuh atau olahraga dan lain sebagainya. Sekali lagi, itu merupakan sesuatu yang oleh masyarakat dianggap sebagai penyelamat terhadap aib keluarga. Nah, yang alasan yang lainnya kenapa masih ada terjadi di masyarakat, ya karena perempuan itu dianggap sebagai objek seksual, seolah-olah dinormalisasi. Ya kamu kan sebagai objek seksual perempuan, maka wajar dong kamu diperkosa. Oh, diperkosa kok wajar? Ya nggak wajar lah, ya. Nah, itu juga masih ada anggapan-anggapan yang terkait dengan perempuan sebagai objek seksual, ya. Pandangan ini berakar pada anggapan bahwa perempuan adalah objek seksual laki-laki dan ketika rusak harus segera dinormalisasi melalui pernikahan tanpa mempertimbangkan subjektivitas ataupun perasaan korban. Nah, terakhir, bagaimana sih kita mereinterpretasi tafsir-tafsir yang ada terkait dengan persoalan ini? Menurut saya sih, prinsip keadilan itu di atas segalanya, ya. Bahwa di dalam Al-Quran hadis yang secara eksplisit dan implisit mewajibkan dan juga menganjurkan korban kejahatan seksual itu untuk tidak menikahi pelakunya, karena memang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran terkait dengan itu. Sebaiknya malah justru tadi yang saya sampaikan, punya semangat untuk melindungi pihak-pihak yang terkena aniaya. Yang kedua adalah kekerasan seksual itu dilarang diselesaikan dengan restoratif justice atau jalan damai. Undang-undang TPKS sudah menyebutkan itu. Jadi penyelesaian di luar pengadilan itu hanya bisa dilakukan kalau pelakunya adalah anak. Tapi ketika sama-sama dewasa nggak bisa restoratif justice itu dilakukan karena itu merusak daripada keadilan itu sendiri. Jangan sampai upaya-upaya perdamaian itu dipaksakan melalui pernikahan. Karena pada dasarnya restoratif justice atau upaya perdamaian itu nggak bisa digunakan untuk penyelesaian kasus perkosaan. Penting bagi kita untuk tetap memidanakan pelaku, memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, ya, memastikan pelaku mendapatkan sanksi pidana yang tegas sesuai dengan hukum, karena kejahatan kekerasan seksual itu tidak dapat dihapuskan hanya dengan akad nikah. Yang kedua adalah mengutamakan pemulihan korban. Dia berhak korban itu untuk juga menjalankan hidup selanjutnya, penting untuk dipulihkan. Jangan sampai ada banyak kejadian ketika itu terjadi di beberapa masyarakat adat misalnya, dia kemudian pelakunya bayar kerbau, bayar sapi bagi keluarga yang diperkosa, tapi kemudian kerbau sapinya dipakai untuk pesta dengan dalil menyuntikkan diri, tapi korbannya tidak mendapatkan pemulihan berupa misalnya konseling, ya, untuk menghilangkan trauma-traumanya, penguatan spiritual dan lain sebagainya. Jadi penting untuk memperhatikan pemulihan korban. Dan yang terakhir, memperkuat undang-undang TPKS itu sendiri. Tindak pidana kekerasan seksual itu penting untuk diimplementasikan, dikawal, dan bagaimana tujuan daripada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu terimplementasi di masyarakat kita sehingga kehidupan masyarakat ini bisa menjadi lebih baik. Sekali lagi, menikahkan korban dengan pelaku itu bukanlah solusi, tetapi malah justru memperpanjang kekerasan itu sendiri yang berlawanan dengan nilai-nilai keadilan kemanusiaan di dalam Islam. Saya pikir itu. Terima kasih.